Tanaman hias dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan penggunaannya atau berdasarkan kebutuhan fungsi. Jadi tadi ada tanaman yang sifatnya tanaman dekoratif yang itu dibutuhkan untuk dekorasi. Ada tanaman dekoratif, kemudian tanaman yang dekorasi. Selanjutnya tadi ada tanaman taman yang memang spesialis untuk pembuatan taman. Ada bonsai, ada tanaman perdu. Kemudian juga ada tanaman yang dekoratif itu dibagi dua. Itu ada yang bunga potong, ada yang bunga hidup. Yang disebut bunga potong termasuk dari daun tadi. Itu daun-daun dipotong, kayak dipakai di resepsi pernikahan, dijual di acara-acara wisuda, atau mungkin tadi di acara-acara rapat-rapat instansi terkait. Termasuk karangan bunga ya. Karangan bunga, itu ucapan selamat, ucapan meninggal. Terus lagi tadi handbook itu masuk kategori bunga potong. Iya, bunga potong. Jadi ada klaster berikut, klaster bunga pot. Nah, bunga pot sendiri tadi dibagi menjadi beberapa bagian tadi. Bunga pot itu ada bunga taman, ada bunga buat tanaman hias buat koleksi, kemudian ada tanaman pelindung, dan ada juga tadi tanaman buah dalam pot yang disediakan dengan tabulator. Oh, tabulapot. Nah, secara umum, secara keseluruhan ada yang sedikit perlu yang perlu diluruskan. Jadi hari ini mungkin terjadi penyempitan makna dari tanaman hias itu sendiri dengan istilahnya kecocokan lokasi, lokasi budidaya. Yang pertama saya ingin bahas dari lokasi kawasan. Nah, banyak orang yang bilang kalau budidaya tanaman hias kudu di daerah Siga Cihideng. Gitu. Karena iklimnya sesuai. Kalau kita makan panas, kita nggak bisa budidaya tanaman hias. Ada lagi nih, kalau di saya mah daerahnya cina tadi banyak pasir, nggak mungkin bisa budidaya tanaman hias. Di samping dekat pantai kemudian juga pasir. Jadi tanaman hias itu cocok di daerah dataran tinggi, kemudian tadi yang dingin, gitu, kemudian yang tanahnya subur. Itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Jangan lupa kalau budidaya tanaman hias itu ada dua. Budidaya tanaman hias yang sifatnya potong pun ada dua. Gitu. Ada yang ditanam di tanah langsung, kayak sedap malam dan lain-lain. Mungkin cerita itu masuk ke situ. Yang jenis tertentu berpasir, tidak berpasir, dataran tinggi, harus subur. Tapi lebih dari 80% yang disebut dengan budidaya tanaman hias itu semuanya di atas polybag, di atas pot. Jadi tidak menggunakan tanah langsung. Medianya udah. Yang ada adalah membuat media tanah untuk budidaya tanaman hias. Dan tanaman hias itu sendiri bisa di dataran tinggi, ada yang klaster dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, gitu. Jadi tidak benar kalau di kota-kota tidak bisa budidaya tanaman hias. Tidak benar kalau di daerah-daerah yang suhunya panas, itu seperti yang mendekati pantai, tidak bisa budidaya tanaman hias. Jadi tanaman hias itu sendiri tadi pengertian umumnya adalah seluruh jenis tanaman yang ada, baik tanaman berkayu ataupun tanaman kecil yang memiliki nilai seni, dibentuk memiliki nilai seni, dijadikan taman-taman kecil dan koleksi hiasan-hiasan di rumah. Bahkan bahannya bisa jadi dari sayur-sayuran dan buah-buahan, tanaman keras gitu, baik itu tanaman-tanaman koleksi yang tidak bisa dimakan, itulah yang disebut dengan tanaman hias. Jadi jangan heran kalau di pekarangan saya misalnya ada bawang, kekuatan bagus ya tanaman hias. Dari bawang, ada dari terong gitu, ada dari cengkeh. Jadi tidak yang disebut dengan tanaman hias tidak mesti mawar semua. Gitu. Mawar bisa jadi tanaman hias. Gitu. Bawang juga bisa jadi tanaman hias. Kemudian tadi misalnya tanaman keras seperti karet, beringin, yang besar-besar kemudian dipangkas, di bonsai jadi bonsai, jadi tanaman hias.
Coba siapa yang tahu tanaman hias? Memangnya bonsai produk Cide? Bukan. Contoh konkret, Dari kalau karet, tanaman ya. hias tidak bisa di pantai, karet Filipin, karet Benggol, karet Korea, bonsai-bonsai jenis dari karet-karet itu malah diproduksi di pantai. Itu dari pantai, dari Cilacap. Yang daerah panas ya. Daerah panas dan pasir. Dari pasir media. Iya betul. Tanaman hias. Terus ini apa lagi? Bonsai cemara udang. Cemara udang itu tanaman khas pantai. Awal masuk ke Cihideng itu dari Madura, produk Madura. Gitu. Nah, jadi clear sekarang yang disebut dengan tanaman hias itu dari mulai tanaman keras sampai yang tanaman kecil biasa, dari tanaman perdu sampai tanaman pelindung. Nah, itu mungkin kalau kita berbicara tanaman hias ditinjau dari sisi manfaat atau penggunaannya. Kalau yang koleksi Pak, yang tanaman koleksi itu lagi marak. Tanaman koleksi lebih kepada tanaman-tanaman kecil, kemudian yang memiliki keunikan tersendiri dari bentuk tanaman itu sendiri. Ada ciri khasnya ya. Dan ya punya ciri khas dari setiap jenis. Seperti yang sedang tren hari ini, gitu. Dalam beberapa bulan atau mungkin dalam tahun ini masuk ke dalam trending topik tanaman hias. Iya, 2021. Iya, 2021 dengan monsteranya. Monstera. Monstera parigatanya, gitu, di mana tadi daunnya bisa campur antara putih dengan hijau. Bahkan ada satu sebelah hijau, sebelah kuning, sebelah hijau, sebelah putih. Ada lagi kayak keladi. Keladi itu ada istilahnya keladi yang bloknya itu di tengah merah, di pinggir hijau. Ada hijaunya terputus, ada bintik-bintik. Nah, itu masuk kategori tanaman koleksi. Nah, di era pandemi itu tanaman koleksi yang booming hari ini, tanaman hias yang disebut yang ramai hari ini adalah tanaman hias dalam kategori tanaman koleksi, bukan tanaman utama. Untuk tanaman hias jenis-jenis dekorasi yang untuk taman sampai hari ini sama. Jadi masih kena imbas COVID-19. Contoh pertamanan sampai hari ini belum proyek-proyek pertamanan belum berjalan. Jadi, seperti biasanya. Masih pending ya. Masih pending. Kemudian dunia dekorasi seiring dengan resepsi pernikahan, acara-acara, maka berimbas ke tanaman hias jenis bunga potong. Jadi yang kena imbas itu bunga potong sama tanaman-tanaman taman. Tapi yang lagi malah dalam kondisi COVID ini adalah tanaman hias jenis koleksi lagi tadi. Malah naik ya waktu pandemi. Yang itu biasa dikoleksi oleh rumahan-rumahan tadi, bisa satuan, bisa puluhan, bisa juga ratusan. Ya kan sekarang banyak yang work from home ya. Jadi buat penyegaran di rumah lah istilahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.